Oke. Indikator. Oke, terima kasih dok. Ini ada pertanyaan yang apakah boleh untuk cabut gigi sekaligus 3? Apakah Umur berapa? mamanya Ales itu umur 10 kayaknya ya. Nah, sebentar. Bukan, Mama Adle. Mama Adle itu berapa ya umurnya, bisa ditambahkan? Apakah dibius dulu dok karena giginya udah goyang? Jadi Mama Adle, saya nggak tahu umurnya berapa ini. Cuma dia ngomong giginya udah goyang dan mau dicabut sekaligus 3. Kalau masih usia pertumbuhan nggak boleh ya, walaupun sudah goyang. Apalagi kalau giginya belum ada pengganti. Oh, oke. Nanti khawatirnya tempatnya itu menjadi kosong, terus tempat yang kosong itu akan ditempati oleh gigi-gigi yang lain. Nah ini akan akhirnya giginya akan berantakan, tidak teratur semua nanti. Oke. Jadi kalau umur yang diperbolehkan umur berapa, Prof? Kalau sudah umur dewasa, Oh, dewasa baru boleh kalau sekaligus. dewasa baru boleh. Jadi ini kalau dalam keadaan goyang sementara dibiarkan dulu ya, Prof ya. Mungkin goyang itu harus kita lihat juga sebabnya apa. Biasanya gitu ya. Jadi kalau goyangnya itu memang sudah ada gigi pengganti yang mau tumbuh, itu boleh. Nah, tapi kalau goyangnya misalnya karena di situ ada karang giginya atau ada apa, ya itu dibersihkan dulu. Dibersihkan, nanti kemudian dia akan biasanya kalau ada karang giginya dibersihkan, dia akan kembali lagi kencang lagi. Gitu, akan nempel lagi nanti. Oke. Biasanya gitu. Ya, mungkin lebih baiknya ke dokter gigi ya, Prof. Jadi Ya, tahu ya. sebenarnya karena apa gitu. Oke, untuk satu lagi untuk traumatik kayaknya udah pernah dikatakan oleh Prof. Tere bagaimana untuk membuat anak supaya tidak trauma kembali. Terus saya skip untuk pertanyaan berikutnya, perawatan gigi berkala itu idealnya 6 bulan sekali ya. Usia balita perlukah melakukan perawatan berkala ke dokter gigi? Untuk balita di bawah 5 tahun, Prof, itu juga 6 bulan sekali ya, Prof? Iya, sama. Kalau balita mungkin malah lebih cepat, nggak sampai 6 bulan. Karena pertumbuhannya dia kan bulanan, bukan tahunan ya. Jadi dia kalau masih balita ini kan nanti habis tumbuh, nanti beberapa waktu kemudian tumbuh lagi. Jadi kalau bisa ya kurang dari 6 bulan malah kalau balita. Oke, yang harus dilakukan ortu dalam usia perawatan apa yang harus dilakukan ortu dalam usia balita? Orang tua ya. Kalau untuk balita itu kan biasanya agak sulit ya. Agak sulit, suruh gosok gigi tadi ya, yang sudah tadi cerita itu ya, cuma digigiti, sikat giginya, kemudian dimakan odolnya gitu ya. Nah, perawatan yang saya sarankan ya, satu ya, kumur itu tadi, itu yang paling mudah. Kumur dengan air ini tadi ya, air Unity tadi ya, itu lebih bagus ya daripada kumur pakai obat kumur. Obat kumur tidak saya sarankan, khawatir saya karena akan bersifat membunuh bakteri ya. Jadi pakai air itu tadi ya malah bagus, tertelan pun tidak bagus, sudah mengandung antioksidan, dia bisa membersihkan juga ya. Satu, yang kedua adalah membersihkan gigi ya. Caranya kalau misalnya dia masih belum bisa sikat gigi ya, ibu bisa menggunakan cotton bud. Ya, cotton budnya itu dimasukkan ke dalam air hangat atau pakai kapas boleh, pakai cotton bud boleh. Nah, nanti dibersihkan pakai itu, pakai cotton bud tadi. Nah, dibersihkan ya. Kalau misalnya anaknya lagi nggak mau ya mungkin tunggu tidur dulu. Biasanya kalau anak tidur itu kan tidurnya lelap, itu dibuka mulutnya nggak apa-apa. Oke, ya. Nah, itu bersihkan itu ya. Jadi saran saya yang pertama, yang kedua itu, yang ketiga pola makan dijaga. Ya.
Jadi makannya harus dengan nutrisi yang bagus, ya, yang seimbang tadi ya. Terus kemudian juga makan buah-buah yang bersifat self cleansing. Self cleansing itu artinya begini. Ketika buah itu dimakan, buah ini juga bisa digunakan sebagai pembersihnya mulut. Nah, buah-buah yang punya sifat self cleansing adalah buah-buah yang banyak mengandung air. Banyak mengandung air dan berserat. Itu adalah sifatnya self cleansing. Nah, saya biasanya yang paling sering saya pakai adalah saya apel. Apel, pir, melon, itu yang biasa saya pakai. Untuk anak-anak, karena anak-anak pasti suka itu kan ya, apel, pir, melon tuh anak-anak pasti suka. Kemudian jeruk juga boleh. Ya, tapi jeruk itu kadang-kadang sifat gulanya masih tinggi ya. Jadi kalau gulanya terlalu tinggi juga nggak boleh, karena apa? Nanti gulanya itu nempel di gigi, glukosanya, gula atau glukosanya nempel di gigi, dan kalau ibunya nggak telaten bersihkan atau anaknya sulit dibersihkan, nanti malah bikin karies atau bikin gigi lubang ya. Jadi lebih baik yang sifat gulanya nggak terlalu tinggi, seperti apel, pir itu kan nggak terlalu tinggi ya. Nah, itu bagus. Jadi saya biasanya memang anak-anak itu, saya kalau habis malam itu ya mereka sudah mau masuk tempat tidur, saya kupasin apel, saya potongi kecil-kecil, saya ajak makan. Nah, itu sifatnya self cleansing. Jadi dia bisa juga untuk membersihkan. Nah, nanti setelah itu minum pakai air Unity tadi. Kumur-kumur pakai air Unity, telan sudah. Bilang aja ini minumnya. Nah, tapi sebelum minum ayo kita kocok-kocok dulu di mulut. Nah, misalnya gitu. Ayo di mulutnya dikocok-kocok supaya kotorannya keluar, terus ditelan, enggak apa-apa. Itu akan sama dengan sikat gigi, itu sudah untuk anak-anak. Oke. Gitu. Ya, jadi itu saran saya. Terus kontrol secara rutin ke dokter gigi. Ya. Itu kira-kira tips-tipsnya. Ya, makasih dok. Untuk Bu Evi, maaf pertanyaannya tolong ditulis kembali karena saya enggak tahu. Karena untuk Devon umur 11 tahun, karena takut sama suara alat buat scaling, saya nggak ngerti scaling itu apa. Nanti tolong diam lagi ya, saya nggak ngerti itu, jadi nggak bisa kita tanyakan ke Prof. Tere. Ini ada lagi Aleis, nggak pernah takut Prof. Saat pertama ke dokter gigi cabut gigi, malah minta terus lagi-lagi. Apapun Aleis jadi kebiasaan. Jadi nggak takut kalau ke dokter gigi. Mungkin pemahamannya kalau dicabut sakit masih kurang. Begitu dicabut aja baru ngerasain kali. Tapi ya mau aja saat cabut yang kedua. Ya ini nggak ada pertanyaan, mungkin komentar aja ya. Dari Bu Lucy, anak saya 23 bulan, gigi sudah tumbuh banyak, pasta gigi menggunakan enzim sikat gigi sehari 2 kali. Saat sikat gigi anakku suka menelan pasta gigi. Ini sudah dijawab tadi oleh Prof. Tere untuk pasta gigi, dan untuk perawatan gigi untuk anak-anak istimewa juga sudah baru saja dijelaskan oleh Prof. Tere ya. Untuk Bu Lucy, untuk Yisa ini 4,9 tahun itu pertanyaan yang mana ya, Waduh. Coba saya tadi udah dijawab sama Prof. Tere, ini yang kayaknya yang mau cabut sekaligus 3 itu ya, 4,9 tahun, yang kalau cabut 3 itu nggak bisa ya, Prof. Gimana dong? Yang tadi yang ditanyakan. Nggak boleh kalau langsung. Nggak boleh ya? Nggak boleh, ya. Oke. Ini dari Ibu Mayfi, saya pernah cabut gigi saat hamil besar. Memang saya akui tidak sakit sama sekali dan setelahnya juga tidak sakit. Tapi biayanya cukup mengagetkan. Pertanyaan saya, apa yang membuat mahal ya dok? Apa karena obatnya beda? Padahal saya sebelumnya pernah juga cabut gigi, tapi setelah obat bius habis ada rasa nyeri. Tapi biayanya nggak semahal waktu hamil. Iya.
Memang gitu. Memang untuk yang obat anestesi itu kan macam-macam ya. Obat anestesi itu obat bius itu loh ya. Itu macam-macam. Memang yang mahal itu yang nggak sakit. Oh, ya, 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 Jadi bisa jadi seperti itu. ya, ya. Tapi kalau sampai mengagetkan saya juga nggak tahu ya kenapa ya. Terus Tapi kalau ini mengagetkan kan berarti sangat mahalnya itu berlebihan sekali gitu ya. ya, tapi cuma sekali aja kok Bu Mevi. Habis ini udah begitu nggak hamil lagi kan nggak mahal lagi gitu ya. Ini Itu ini saya Prof. sudah nuliskan alamat saya tadi di chat ya. Mungkin nanti Oh ya, dilihat ya. Iya, sudah sudah. ke everyone ya, Prof ya. Iya, ku everyone. Ya. Oke, ya Prof. Sebentar ini saya gimana ngajarin anak pas gosok gigi meludah. Gosok gigi meludah, maksudnya setelah mengeluarkan pasta giginya itu loh, Dok. Gimana caranya mengajarkan untuk mengeluarkan ludahnya dan pasta giginya Iya. pada waktu gosok gigi. Iya, memang kalau anak-anak masih di 3 tahun ke bawah itu masih sulit ya. Masih belum bisa ya. Jadi kalau anak 3 tahun ke bawah jangan dipaksa ya, jangan dipaksa harus bisa, itu enggak bisa ya. Biasanya kalau anak 3 tahun ke bawah itu ya sudah biar dia sebisanya dia, tapi kita mengajarkan aja caranya bagaimana, tapi kalau misalnya nggak bisa ya nggak apa-apa, memang kemampuan anak untuk umur segitu memang belum bisa, kita enggak bisa memaksa ya. Jadi memang anak di atas 3 tahun yang baru bisa, dia punya memori untuk ke sana ya. Jadi kalau misalnya anak-anak di bawah 3 tahun, saran saya itu tadi, kalau membersihkan pakai kapas saja. Pakai kapas yang dikasih air hangat, dibersihkan. Ibunya kayaknya yang harus membersihkan ya. Kalau anaknya cuman dilatih kebiasaan aja. Jadi misalnya, ayo sebelum tidur kita sikat gigi, walaupun dia nggak bisa ya nggak apa-apa gitu ya. Walaupun nggak bisa kumur, nggak bisa meludah ya nggak apa-apa. Memang umur segitu belum bisa ya. Tapi paling tidak dia sudah punya kemauan untuk sikat gigi. Nah, gitu ya. Nah, nanti ibunya yang bersihkan pada waktu anaknya tidur. Nah, biasanya saya yang sering menemukan anak rampan karies. Rampan karies itu karies yang banyak sekali, hampir seluruh giginya itu hitam-hitam-hitam, itu namanya rampan karies. Itu kalau saya telusuri, itu pasti anaknya itu kalau tidur itu ngedot. Ngedot itu minum susu pakai botol, terus sepanjang malam. Nah, ini memang tugas untuk ibu agak berat ya. Jadi nanti kalau anak itu pada waktu ngedot minum susu ya sudah biarin, karena anak nggak bisa tidur kalau nggak seperti itu. Tapi kalau botolnya sudah dilepas, kan pasti dia sudah tidur lelap ya. Kalau botolnya terlepas kan terlelap. Nah, itu tugasnya ibu adalah ngambil kapas, kasih air hangat, bersihkan mulutnya. Sisa-sisa susunya harus diambil. Karena kalau tidak, nanti susu itu tempatnya bakteri. Wah, bakteri senang sekali itu. Ya, nanti akhirnya nempel di situ, giginya akan karies seluruh rampan. Jadi semuanya, semua satu mulut bisa karies semua. Nah, ini ya. Jadi kayaknya memang tugas ibunya agak berat ya. Ini ada pertanyaan mengenai kawat gigi, Dok. Apakah perlu untuk pemakaian kawat gigi untuk kasus masalah gigi yang tidak rata dan rahang atas lebih ke dalam daripada rahang bawah? Apakah itu perlu harus memakai kawat gigi, Dok? Iya, saya sarankan kalau memang oklusinya nggak baik, tadi sebutkan itu adalah kalau gigi atas sama gigi bawah menutup itu harus posisi normal, itu ada standarnya ya. Kalau memang itu nggak baik, saya sarankan lebih baik di kawat. Ya, karena apa? Karena oklusi ini penting sekali. Karena ketika oklusi itu tidak bagus ya, satu, dia tidak bisa mengunyah dengan sempurna. Akhirnya pada waktu makan dia makanan itu tidak bisa dikunyah dengan, kalau tidak bisa dikunyah dengan sempurna nanti khawatir sistem pencernaan rusak. Satu, yang kedua juga akan mengganggu persarafan kalau tidak sempurna oklusinya. Jadi sarafnya menjadi tidak normal. Nanti saraf di daerah wajah sampai ke daerah bagian bawah akan menjadi terganggu.
Ya, dan ini nanti efeknya adalah di kemudian hari. Mungkin pada waktu anak-anak masih belum kelihatan, tapi di kemudian hari akan nampak nanti ya, jangan sampai ya. Dan yang ketiga, gigi yang tidak rata itu tempat bersembunyinya bakteri karena tidak rata ya. Jadi ada sela-sela yang tidak bisa kena oleh sikat gigi. Nah, jadi saran saya kalau sudah usianya sudah agak bisa mandiri, sebaiknya dipakai kawat, enggak apa-apa ya.